Dan ini bukan laporan ya. Jadi yang kubayangkan itu adalah laporan polisi. Padahal ini bukan laporan polisi, ini adalah Dumas ya. Masih jauh banget dari laporan polisi. Cuma hebohnya minta ampun, cuma Dumas tapi ngumpulin media, banyak banget media. Tujuannya apa? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu tujuannya apa. Pertanyaan aku tuh, mereka itu siapa sih sebenarnya? Bapak itu tuh siapa? Pemerhati skincare Indonesia kah? Di mana Bapak itu pada waktu aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal? Yang selama ini jelas abal-abal, jelas ada hasil labnya, bahkan ada hasil labnya dari luar negeri. Bapaknya ada di mana? Pada waktu aku ngeviralin ada klinik yang pakai etiket biru di mana-mana, di distributor, bapaknya ada di mana? Aku tuh bingung. Bapak ini kok tiba-tiba skincarean, kayak mendadak dangdut kan jadinya kan, mendadak skincare bapak ya. Kira-kira aku pengen bertanya juga, bapaknya ini titipan siapa sebenarnya? Karena kelihatan banget, kalau misalnya memang bapaknya dari dulu pernah perhatiin skincare, pernah sering ngelaporin orang, dia ngelaporin aku, oke, aku hormat. Tapi ini kan kayak tiba-tiba mendadak skincare, dan tiba-tiba ngurusin aku. Kelihatan banget sih, kalau menurut aku ya, seperti seolah-olah titipan jadinya. Dan aku masuk ke substansi ya, sekali lagi aku jelaskan bahwa tidak ada satupun produkku yang pernah disita BPOM. Disita BPOM, ingat disita itu didatang, diambil, disita loh. Ini produkku tidak pernah ada disita BPOM. Ini penggiringan opini yang luar biasa menurutku. Penggiringan, kalau ada buktikan, buktikan Pak, keluarkan suratnya bahwa produk saya itu pernah disita BPOM. Aku tadi bertanya pada saat live, pendidikannya apa sih Bapak ini? Gile loh, bapaknya ngelaporin, ngomong di depan media semuanya berdasarkan artikel. Aduh, kita kan sama-sama tahu, Pak, bahwa artikel itu bisa titipan, artikel itu kurang akurat. Modal dong, Pak, beli. Beli produknya, direview benar-benar, dibeli, dimasukin ke lab, baru ngomong. Ini diteliti belum, dimasukin ke lab belum dapat surat sana-sini, tapi sudah ngumpulin media. Ini sangat mengecewakan sekali menurut saya. Nah, itulah ya. Ini bedanya antara jarum suntik dan aplikator ya. Jadi di sini ada sedikit perbedaan pendapat antara aku dan Bepom, tapi sudah clear semuanya ya. Jadi ini bukan permasalahan jarum suntik, bukan permasalahan apa. Karena izinnya sudah keluar, izin edarnya juga sudah keluar. Jadi aku menjual seperti biasa dan aku rasa aku nggak ada masalah di sana ya. Dia kan mengatakan ini produk yang berbahaya. Dia kan mengatakan ini disita Bepom. Buktikan itu. Yang menuduhkan harus membuktikan. Kan disita kan? Buktikan bahwa produk itu disita Bepom. Ingat ya, pada bulan sekitar 3 bulan yang lalu, itu BPOM mengadakan edukasi tentang etiket biru berbahaya. Siapa yang diundang di sana? Dr. Richard loh yang diundang di sana. Aku sebagai pembicara di sana. Kalau memang aku menggunakan produk yang berbahaya, nggak mungkin aku diundang di sana. Aku adalah salah satu edukator utama di sana. Dan nanti di bulan September di pertengahan, kepala BPOM pelantikan kepala BPOM baru juga aku salah satu yang diundang di sana. Jadi menurutku ini jauh banget ya. Ini salah satu yang mematikan karakter ya menurutku ya. Aku nggak tahu tujuannya apa sih. Ya mungkin titipan, mungkin aku nggak tahu juga tujuannya apa. Rasa produk saya bermasalah, saya nggak merasa produk saya bermasalah sedikit pun. Kalau saya merasa produk saya bermasalah, saya pasti akan diam dan sembunyi. Tapi karena saya merasa produk saya tidak bermasalah, makanya saya berani untuk klarifikasi. Yang mengatakan produk saya bermasalah harus bertanggung jawab. Oh, sudah pasti. Kali ini saya nggak akan diam. Sudah terlalu lama saya diam. Selama ini saya dituduh-tuduh, saya diam ya. Karena menurut saya itu adalah langkah dari mafia-mafia ya. Nggak mungkin mafia-mafia di luar sana itu diam. Nggak mungkin mafia-mafia di luar sana itu bilang terima kasih dengan saya setelah saya melakukan edukasi. Mereka pasti melakukan hal-hal yang seperti ini punya. Ini sudah kelewatan banget sih. Diteliti belum, ngelaporin enggak, tapi buat preskon di mana-mana. Itu mencemarkan nama baik saya. Dan saya akan buat laporan untuk ini. Saya serius buat laporan. Karena ini merupakan tuduhan ya. Disita BPOM itu adalah tuduhan. Itu berdasarkan fakta. Kalau ada yang menuduhkan, faktanya mana? Beliau mengatakan bahwa produk saya disita BPOM. Faktanya mana? Tanyakan. Minta dengan BPOM, faktanya mana? Kalau ada suratnya, oke, saya hormat. Kalau nggak ada, saya akan menjarakan. Disusun oleh tim kuasa hukum saya, kemungkinan sekitar tanggal 6 atau minggu depan saya akan laporkan. Ada 2 orang yang saya laporkan ini. Nanti saya tunggu dari informasi dari pengacara saya. Nanti akan saya kabarin lagi.
Ya, saya nggak jadi masalah, Pak. Bapak mau review punya saya nggak ada masalah. Saya nggak ada hard feeling sama sekali. Saya juga suka nge-review orang. Kalau punya saya di-review, saya nggak ada masalah. Tapi pastikan kalau Bapak nge-review itu bermodal, Pak. Dibeli, dimasukin ke dalam lab, ya. Dijelas-jelas dulu hasilnya apa, berbahayanya apa, baru ngomong ke media. Jangan seperti ini. Belum ada apa-apa, belum ada informasi. Bahkan hanya berdasarkan vlog-blog dari artikel saja sudah bisa menyimpulkan ya. Dan juga saya punya titipan untuk media-media juga. Kalian itu punya peran untuk mencerdaskan bangsa, peran untuk kasih edukasi ke bangsa kita. Jangan sampai hal-hal seperti ini bisa merusak nama baik orang, dan juga hal-hal seperti ini punya membuat orang tuh jadi nggak percaya dengan saya, dan akhirnya mereka kembali pakai skincare abal-abal atau suatu hal yang salah. Ya, menurut saya ini sangat berbahaya sekali. Ya, kalau memang salah, nggak apa-apa, tunjukkan buktinya. Tapi jangan dibuat-buat mengada-ngada. Ini LP-nya nggak ada, cuma Dumas, tapi ngumpulin semua media. Dan anehnya lagi, saya heran juga, kenapa media berani ngangkat yang kayak ginian punya, padahal nggak ada bukti. Tunjukkan dong bukti dari dia, tunjukkan data dari dia, baru saya mau bahas sebenarnya. Tapi ini ya udahlah, sudah telanjur saya kasih panggung, saya ucapin selamat lah untuk Bapak yang sudah terkenal.